Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Izdian Muttaqin di channel Bahasa Arab kita. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang nahwu, teman-teman. Nah, dari kitab Nahwul Wadih kita sudah sampai ke judul Inna wa akhwatuha. Nah, kita langsung saja teman-teman, karena ini memang menggunakan sistem penampilan contoh-contoh dulu baru pembahasan. Inna wa akhwatuha. Jadi kita akan membahas tentang inna, huruf inna, dan juga teman-temannya yang semisal dengan inna. Nah, ini contoh-contoh pertama. Al-jamalu soburun. Jamal artinya unta, sobur itu artinya sangat sabar. Kemudian al-haramu qadimun. Al-haram artinya piramid, qadim itu lama atau tua. Nah, kalau kita tambahkan inna jadinya innal jamala soburun. Nah, sesungguhnya unta itu sangat sabar. Al-haramu qadimun jadinya inna al-harama qadimun. Sesungguhnya piramid itu tua. Oke, contoh nomor 3. Al-imtihanu qaribun. Ujiannya dekat. Alimtu annal imtihana qaribun. Aku mengetahui bahwa ujian itu dekat. Nah, jadi inna, kalau yang inna artinya sesungguhnya, kalau anna itu bahwa ya. Contoh nomor 4, az-zahratu nadhiratun. Bunganya itu mekar. Yasurruni anna-zahrata nadhiratun. Membuatku senang bahwa bunganya mekar. Contoh nomor 5, al-kitabu ustadzun. Buku itu adalah guru. Ka'annal kitaba ustadzun. Ka'anna artinya seolah-olah buku itu adalah guru. Al-qamaru misbahun. Qamar artinya bulan, misbah artinya lampu. Bulan adalah lampu. Kalau ditambah ka'annal qamaru misbahun. Seolah-olah bulan itu adalah lampu. Selanjutnya, al-asasu qadimun. Al-asas artinya perangkat atau peralatan atau perabot ya. Kalau di rumah itu asas artinya perabotan. Qadim artinya lama. Perabotannya lama. Al-baitu jadidun lakinnal asasa qadimun. Rumahnya baru, lakinna artinya tetapi. Al-asasa perabotnya qadim, lama. Al-khosairu qalilatun. Kerugian-kerugian. Khosair jamak dari khosiro artinya kerugian. Al-khosairu qalilatun. Kerugian-kerugiannya sedikit. Syabbatin naru lakinnal khosaira qalilatun. Syabbat artinya tersulut atau menyala. An-nar artinya api. Lakinnal khosair, tetapi kerugian-kerugiannya qalilatun, sedikit. Al-fakihatu nadijatun. Al-fakihah artinya buah. Nadijah artinya matang. Buah itu matang, buahnya matang. Laital fakihata nadijatun. Laita artinya seandainya. Al-fakihah artinya buah, nadijah itu matang. Seandainya buahnya matang. Al-qamaru tali'un. Bulan itu muncul. Laital qamaru tali'un. Seandainya bulan itu muncul. Al-kitabu rakhisun. Buku itu murah. La'allal kitaba rakhisun. Mudah-mudahan bukunya murah. Al-maridu naimun. Orang yang sakit itu tidur. La'allal maridu naimun. Mudah-mudahan orang sakit itu tidur. Oke, kita masuk ke pembahasan teman-teman. Mungkin teman-teman sudah melihat ya bahwa setiap ada huruf inna dan teman-temannya yang semisal, itu kata setelahnya menjadi harokatnya fathah. Oke, ini kita sebut sebagai ismnya. Nah, ismnya la'ala. Ini namanya ismnya la'ala. Kalau ini khobarnya. Nah,
khobarnya harokatnya tetap doma, sama seperti di sini. Tapi kalau isimnya, kata setelah huruf itu ya, huruf la'alla ini, maka dia menjadi fathah. Teman-teman bisa perhatikan ya, ini fathah, 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 fathah ya. Nah, lakinna al-asasa. Tadinya al-asasu, tapi kalau ditambahkan lakinna menjadi al-asasa. Nah, ini al-qamaru. Tadinya al-qamaru, tapi kalau ditambahkan ka'anna jadinya ka'annal qamaru. Gitu ya. Nah, secara umum seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita akan baca pembahasan dari Mustafa Amin dan Ali Al-Jarim dalam kitab Nahwu Wadih. Kullu misalin fil qismil awal yata'allafu min mubtada wa khobar. Setiap contoh di bagian pertama di sebelah kanan ini terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, ini mubtadanya, ini khobarnya ya. Al-marid itu mubtadanya, naim itu khobarnya. Wahuma marfu'ani kama alimta, dan dua-duanya harokatnya doma sebagaimana Anda ketahui. Wa idza nadharta ila al-qismi tsani, tapi kalau Anda lihat di bagian kedua sebelahnya, ra'aital amsilata nafsaha. Anda melihat contohnya sama tetapi ada la'alanya. Ba'da an dakhala ala kullin minha ahadul ahruf. Nah, tapi setelah sebelum kata pertama akan ada huruf-huruf berikut ini, inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, dan la'ala. Wa iza ta'amma tawakhirul asma fi hadzal qism wajadta al-ismal awal mansuban fi kullil amsilah. Nah, kalau Anda perhatikan itu isim-isim yang pertama ya, kata pertama dalam struktur itu selalu harokatnya fathah. Dalam istilah nahwu disebut mansub, fathah ya. Fi kullil amsilah, di semua contoh. Setelah ada huruf-huruf inna, ka'anna, laita, semua harokatnya menjadi fathah. Wal ismu tsani marfu'an, dan huruf kata kedua menjadi marfu'. Harokatnya dhamma fi jami'iha, di seluruhnya. Waladzi hadatsa hadza taghyir huwa dukhulul ahruf al-mutaqaddimah, dan yang membuat perubahan dalam harokat itu adalah masuknya huruf di awal itu. Ada inna, ka'anna, laita, dan seterusnya. Fahadhil ahruf idza tadkhul 'ala al-mubtada' wal khabar fatansibul awal wa yusamma ismaha. Huruf-huruf ini yang tadi saya bahas ya, inna, anna, ka'anna, itu disebut dengan al-awal. Ya, disebut sebagai isimnya, isim inna ya. Sedangkan yang kedua disebut khobarnya, khobar inna. Wa idza tadabbarta ma'ani hadzal ahruf, dan jika Anda memperhatikan makna-makna dari huruf-huruf yang 6 tadi dalam contoh-contoh di atas, inna dan anna itu memberikan makna tauqidu subutil khabar lil mubtada, memiliki makna ketetapan ya, penekanan terhadap kata kedua. Penekanan terhadap kata kedua. Nah, jadi misalkan inna al-qamara tali'un tadi ya. Ini contoh dari saya. Inna al-qamara tali'un. Sesungguhnya bulan itu muncul. Nah, sesungguhnya itu kan penekanan atau taukid ya. Maka disebut taukid. Wa ka'anna tufidu tashbih al-mubtada bil khabar. Kalau ka'anna itu maknanya seolah-olah. Nah, kalau lakin itu maknanya dia tetapi ya. Kalau laita maknanya seandainya. Kalau la'ala maknanya itu mudah-mudahan. Nah, dan bisa juga angan-angan. Nah, wa tamanni yakunu 'adatan li amrin ba'id al-husul. Nah, jadi la'ala itu bisa untuk yang seandainya ya untuk sesuatu yang dekat, bisa juga untuk sesuatu yang tidak mungkin ya. Nah, itu maknanya menjadi makna khayalan. Oke, itu teman-teman. Jadi kaidahnya inna dan anna dan ka'anna dan lakinna dan laita dan la'alla jika masuk ke dalam mubtada dan khobar, maka dia membuat huruf pertama, kata pertama atau mubtada'nya menjadi isimnya, dan dia menjadi harokatnya mansub, tansib, dia membuat harokatnya menjadi mansub, dan membuat harokat dari kata kedua, khobarnya menjadi marfu, tetap dhamma, dan disebut dengan
khobarnya. Jadi kalau dia jadi mubtada, khobar di struktur kalimat tersebut, maka dia disebut khobar inna atau khobar anna. Oke teman-teman, itu dia pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.